wa amadana bi asrarihi wa bikum amin. Melanjutkan bacaan kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqh karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Hukmul qismi tsani, hukum bagian yang kedua. Ammal qismu tsani, adapun bagian yang kedua, bagian kedua yang dimaksud adalah wa huwa ma idza kana an-nassani khassaini, apabila dua nas itu sama-sama khusus. Kalau tadi kan umum, nah sekarang itu sama-sama khusus. Fa hukmuhuma ka hukmil amaini, maka hukumnya sama dengan dua dalil yang sama-sama umum. Wa huwa al-ijtihad fil jam'i bainahuma awalan in amkan. Maka berusaha untuk dikompromikan antara dua dalil yang bertentangan selama itu memungkinkan. Fa idza lam yumkin, apabila sudah tidak memungkinkan lagi kalau dikumpulkan antara dua dalil yang bertentangan, fattawaqquf, maka itu dinantikan sampai hatta yadhhara murajjahun li ahadihima aw yu'lama at-tarikhu. Dinantikan sampai ada murajjih, ada dalil-dalil lain yang menguatkan salah satunya atau tarikhnya diketahui. Fa in ulima fal qawlu bin naskhi, sehingga kalau tarikhnya itu diketahui maka bisa kita katakan salah satunya telah menasah yang satunya. Mithalu ma amkana fihi al-jama', di antara contoh yang bisa dikompromikan antara dua dalil yang bertentangan tadi adalah hadis annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa ghasala rijlaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ngambil wudu dan beliau itu membasuh kedua kaki beliau. Perhatikan, di dalil yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wudu dan kemudian beliau itu membasuh kedua kakinya dengan air. Hadis pertama, wa hadza masyhurun fi sahihain wa ghairihima, dan hadis ini sudah ma'ruf wal masyhur dalam Sahih Bukhari wa Muslim dan juga di hadis-hadis yang lain. Wa hadis, ini hadis yang pertama. Wa hadis, kemudian hadis yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa rasyal ma'a ala qadamayhi wa huma fin na'laini, rawahu an-Nasa'i wal Baihaqi wa ghairuhuma. Di mana hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Baihaqi dan juga imam-imam yang lain. Hadis yang kedua, Nabi ketika wudu, Nabi itu hanya memercikkan air pada kedua kaki beliau, di mana kedua kaki beliau itu ada di dalam dua sandal. Maksudnya beliau itu menggunakan sandal gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bertentangan, saudara. Karena di hadis yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wudu itu membasuh kedua kaki beliau. Tapi di hadis yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membasuh, tapi hanya memercikkan air pada kedua kaki beliau. Nah, di sini bentuk bertentangannya. Mana yang diamalkan? Kalau mengamalkan yang pertama, tentunya tidak akan mengamalkan yang kedua. Kalau mengamalkan yang kedua, tentunya tidak mengamalkan yang pertama. Lalu bagaimana cara menggabungkan dua dalil yang bertentangan ini? Bagaimana agar bisa sama-sama diamalkan dua dalil ini? Nah, di sini ulama akan banyak jasa di sini. Masya Allah. Semoga mereka para ulama yang sudah mengorbankan semua kemampuannya untuk menggabungkan antara dua hadis yang bertentangan, dua dalil yang bertentangan, jazahumullahu ta'ala anna khairal jaza. Bismillah. Alhamdulillah. Bagaimana cara mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan ini? Fajumi'a bainahuma, lalu digabung tuh, dikompromikan antara dua dalil yang bertentangan ini, bi anna rasya fi halit tajdidi lima fi ba'd turuqi inna hadza wudu'u man lam yuhdits. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna hadza wudu'u man lam yuhdits. Ini adalah wudu orang yang tidak hadas.
bagaimana cara mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis pertama dikatakan itu membasuh kedua kakinya, di hadis yang kedua Nabi tidak membasuh, hanya memercikkan air. Bagaimana cara menggabungkan hadis yang rasyun hadis yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya memercikkan air ke kedua kaki beliau, itu dalam keadaan tajdidul wudu, ya, bukan wudu yang menghilangkan hadas, karena wudu al-mujaddad, memperbaharui wudu, itu tidak menghilangkan hadas. Ya, karena namanya sudah tidak ada hadas, gimana mau dihilangkan, kan gitu. Jadi di halatut tajdid, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaharui wudu yang tidak menghilangkan hadas itu, Nabi cukup memercikkan air pada kaki beliau. Nah, itu didukung dengan sebagian hadis yang lain, kata Nabi, inna hadza wudu man lam yuhdis. Ketika memercikkan air pada kaki beliau, kata beliau, ini adalah wudu seseorang yang tidak hadas, berarti kan tajdid. Nah, gitu. Jadi hadis yang kedua yang mengatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu itu cukup memercikkan air, itu hanya dialokasikan ke tajdidul wudu. Beda halnya dengan wudu yang pertama ini, annahu tawadda'a wa ghassala rijlaihi, ini wudu yang menghilangkan hadas. Jadi sama-sama diamalkan. Ini yang namanya jamak bainad dalilain. Waqil, tapi ada versi ulama yang lain mengatakan ketika berusaha untuk menjamak dua hadis ini, al-muradu bil wudu'i fi haditsil ghasli al-wudu'us syar'i, wa fi haditsil rasyi al-wudu'ul luwawi wa huwa an-nadhafah. Allahu akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wudhu itu memercikkan air, ini bukan wudhu syar'i katanya. Tawaddoa ini bukan wudhu syar'i, tapi di sini wudhu mempunyai arti membersihkan. Berarti kalau diartikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membersihkan bagian anggota badan beliau, dan ketika nyampe di bagian kaki beliau hanya memercikkan air. Kalau tawaddu'ah wudu yang di hadis pertama ini wudu syar'i, wudu syar'i. Kalau ini wudu lughawi. Jadi hadis pertama itu wudu syar'i. Wudu syar'i kan antum tahu, membasuh muka, kedua tangan, mengusap bagian dari kepala, membasuh kaki, itu namanya wudu syar'i. Kalau wudu lughawi itu cukup bersih-bersih, ya, cuci tangan itu namanya wudu. Cuci muka itu wudu, walaupun tidak cuci tangan membasuh, tidak. Namanya apa? Wudu lughawi. Masya Allah, Masya Allah. Hebat ya para ulama. Mereka cerdas. Waqil, ada yang mengatakan juga versi lain, al-muradu annahu wasalahuma fin na'lain wa summiya dzalika rasyan majazan. Ini versi lain nih. Yang dimaksud rash, annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa rasyal ma'ala qadamaihi, ini bukan makna yang hakiki. Kalau rasyah itu kan arti hakikinya adalah memercikkan air gitu. Tapi di sini bukan mempunyai arti memercikkan air, tapi membasuh kedua kaki beliau menggunakan air. Loh, kenapa menggunakan rash? Majas. Majas. Berarti dalam proses mengompromikan dua dalil ini, itu ulama ada 3 versi. Masya Allah, Masya Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa amadana bi asrarih wa bikum amin. Qal wa mithalu ma lam yumkin fihi al-jam' wa lam yu'lam at-tarikh ma jaa annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila amma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid. Di sini ada contoh yang tidak bisa dikumpulkan antara dua dalil yang bertentangan. Sehingga ketika tidak bisa dikumpulkan, maka menanti dalil yang lain.
dalil yang bukan dari internal hadis tersebut, tapi ngambil, anggaplah dalil eksternalnya gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya apa yang halal bagi seorang suami ketika istrinya dalam keadaan haid. Nabi pernah ditanya tuh, apa yang halal bagi seorang suami dari istrinya ketika istrinya lagi haid. Apa jawaban Nabi? Ma fauqal izar, selain yang tertutupi oleh sarung. Nah, biasanya sarung kalau dipakai itu menutupi bagian apa? Tentunya yang banyak kalau sarung itu dipakai itu akan menutupi antara pusar dan lutut. Itu yang lumrah. Ketika sarung itu dipakai, tentunya akan menutupi antara pusar dan lutut. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang halal bagi seorang suami dari istrinya ketika istrinya lagi haid adalah selain yang tertutup dengan sarung. Berarti dari lutut ke bawah, dari pusar ke atas, itu halal. Terserah antum mau ngelakuin seperti apa, itu halal untuk kalian, wahai para suami. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang tertutup dengan sarung itu tidak halal. Ini simpan hadis ini. Rawahu Abu Dawud waja'nahu sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis yang tadi ini fauqal izar ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tapi di sebagian hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ditanya apa yang halal bagi seorang suami dari istrinya ketika dia lagi haid, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Isna'u kulla syai', lakukan apa aja illa nikah, yang penting jangan hubungan, al-wata', jangan hubungan. Lakukan apa saja, yang penting jangan berhubungan intim. Yang penting jangan itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kan tadi di hadis yang pertama tidak memperbolehkan itu selama tertutup dengan sarung. Anggaplah kita lebih disederhanakan lagi, artinya bagian paha istri itu seakan-akan tidak boleh. Ya, kalau bermain di paha istri misalkan tidak boleh. Kenapa? Karena kata hadis biasanya paha itu kan tertutup dengan sarung. Dan bagian paha itu antara pusar dan lutut. Itu kata hadisnya nggak boleh. Jangan main di situ. Nah, kata Nabi SAW. Tapi di hadis yang kedua, isna'u kulla syai', apapun yang kamu inginkan lakukan, tidak jadi masalah. Ketika istri kalian dalam keadaan haid, lakukan apa saja, yang penting jangan nikah. Maksud dari nikah adalah al-wata', jima, berhubungan. Jangan lakukan itu. Hubungan itu pastinya di daerah kemaluan, bukan di paha. Itu tidak dikatakan kemaluan. Jadi hadis yang pertama ini, main di paha itu tidak diperbolehkan. Tapi hadis kedua itu seakan-akan memperbolehkan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Maka bagaimana? Wa min jumlati dzalika al-istimta' bima tahtal izar min ghairi jima. Di antara yang dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang kedua adalah mengambil kesenangan dengan istri di bawah sarungnya, di bawah bagian yang tertutupi sarungnya, tapi yang penting jangan berhubungan intim lah. Kalau mengambil kesenangan selain berhubungan intim di bagian atau daerah yang tertutupi oleh sarungnya, seakan-akan boleh di hadis yang kedua. Tapi di hadis yang pertama tidak diperbolehkan. Fata'aradu fihi hadisan. Maka disitulah hadis ini bertentangan. Jadi hadis pertama tidak memperbolehkan karena kata Nabi ma fawqal izar. Hadis yang kedua memperbolehkan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Jelas ya? Jelas. Farajjaha ba'duhum at-tahrima ihtiyatan. Maka sebagian ulama
Nah, ketika tadi tidak bisa digabungkan, sebagian ulama ada yang mentarjih bahwasanya melakukan hal tersebut, mengambil kesenangan di bagian yang tertutupi dengan sarung dia, selama itu bukan berhubungan, itu tetap haram. Ya. Jadi bagian antara pusar dan lutut itu jangan diganggu. Mau hubungan atau tidak, jangan. Kenapa? Ihtiyatan. Ya, mengambil ihtiyat. Apa dalilnya ini? Dalilnya ini harimu syai'i bimanzilati, bahwasanya daerah di sekitar hima, di sekitar larangan itu dilarang juga. Dibuktikan dengan hadis inna himallahi maharimu, ya. Wa ba'duhum al-hil, sebagian ulama menghalalkan, la'annahu al-aslu fil mankuha, karena pada dasarnya istri itu halal. Pada dasarnya istri itu halal. Wal awwalu huwal masyhur 'inda Syafi'iyyah wal Malikiyah. Pendapat yang mengatakan itu tidak boleh, haram. Nah, ini pendapat masyhur dalam kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki. Wa qala bihi Abu Hanifah, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah wa jama'atun minal ulama, sekelompok para ulama. Wa qala bitsani al-Hanabilah, yang mengatakan boleh, ya, boleh, yang penting tidak berhubungan, baik itu yang bagian yang tertutup dengan sarung ataupun tidak, itu boleh, kata mazhab Al-Hambali. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi. Amma ma la yasihhu fihi al-jam'u, adapun kalau yang tidak bisa dikumpulkan antara dua dalil yang bertentangan, wa ulimal mutaqaddimu minhu minal mutaakhir, diketahui itu tarikhnya, ada yang lebih awal, ada yang lebih akhir. Idz bayyanahu al-musyarri'ul azam, sudah dijelaskan oleh sahib syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binafsi, dengan dirinya sendiri, wa huwa sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Famithaluhu, contohnya adalah haditsu ziyaratil kubur, hadis yang menerangkan tentang ziarah kubur. Fayunsakhun nahyu an ziyaratiha, sehingga hukum larangan ziarah kubur itu dinasah dengan hukum anjuran ziarah kubur. Al-mutaakhir anin nahyi, di mana anjuran ziarah kubur ini lebih akhir daripada larangan ziarah kubur. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya dua hadis, punya dua perkataan. Perkataan yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang umat Islam untuk ziarah kubur. Jadi di awal-awal Islam ada larangan ziarah kubur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kesempatan yang lain, tapi itu jauh ya masanya. Di zaman pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ziarah kubur, tapi di kesempatan yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan menganjurkan ziarah kubur. Ulama melihat bahwasanya larangan ziarah kubur ini dulu, anjuran ziarah kubur mas sekarang. Buktikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjelaskan hal tersebut. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu, kata Nabi, dulu, wah berarti ini kan jelas sudah. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Dulu pernah saya melarang kalian ziarah kubur. Nah sekarang fazuruha, hendaklah kalian semua ziarah kubur. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya hukum larangan ziarah kubur ini dihapus dengan anjuran ziarah kubur. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim taslima. Hukmu al-qismu tsalis, hukum bagian yang ketiga. Amma al-qismu ats-tsalis, adapun bagian yang ketiga, wa huwa ma idza kana ahadun nassaini 'aman wal akharu khassan. Nah, ini sekarang beda. Satunya umum, satunya khas. Ada dua dalil bertentangan,
yang satunya bersifat umum, yang satunya lagi bersifat khusus. Maka apa yang bisa dilakukan? Fayukhassasul 'amu bil khassi. Maka dalil yang umum tadi ditaksis dengan khas. Antum kan tahu apa itu taksis dan kami sudah menjelaskannya di pertemuan sebelumnya. Taksis adalah meminimalisir jangkauan lafaz umum pada makna yang dijangkau. Misaluhu haditsus sahihain, ini juga pernah saya terangkan sebelumnya. Hadis fima saqatis sama'u al-ushur. Tanaman yang disiram dengan air hujan tanpa menggunakan biaya dalam menyiram air tanaman tersebut, itu kata Nabi ada kewajiban zakat al-ushur 1/10. Zakat yang harus dikeluarkan. Jadi hadis ini kan umum. Semua tanaman, ya, semua tanaman yang disiram dengan air hujan itu ada kewajiban zakat al-ushur 1/10, muasyarat. Kurma, anggur, makanan-makanan pokok, beras, jagung, gandum. Nah, itu semua tanaman demikian. Kalau disiram dengan air hujan, maka itu mempunyai kewajiban zakat. Nah, di sini umum. Keumumannya di mana? Keumumannya baik tanaman tersebut itu sedikit ataupun banyak. Ketika panen, ternyata hasil panennya hanya 10 kg. Kalau kita mengambil keumuman hadis ini, wajib zakat tuh. Baik hasil panennya itu sedikit, hanya 10 kg ataupun 700 kg, tetap wajib zakat. Karena kata Nabi, yang penting itu disiram dengan air hujan, maka ada kewajiban zakat. Ini kalau kita melihat keumuman hadis. Fahadzal haditsu jaa'a bilafdhin 'amin yanussu 'ala annahu tajibu zakatu fi kulli ma saqathu as-sama'. Maka hadis ini datang dengan membawa lafadz yang umum, umum. Yanussu 'ala annahu tajibu zakah, di mana dalam hadis tersebut diterangkan dengan jelas akan wajibnya zakat dari setiap tumbuhan tanaman yang disiram dengan air hujan. Sawaun balagha khamsata awsukin aula, entah itu nyampe 1 nisab ataupun tidak. Ausuk ini satu wasaknya itu 122,4 kg. Kali 5 berarti 612 kg. Jadi nisabnya itu 612 kg. Ini menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, satu wasak itu 122,4 kg. Kali 5 berarti sama dengan 612 kg. Ai fayajibul ushruh. Jadi kalau kita ngambil keumuman hadis ini, hasil panen yang sedikit ataupun yang banyak itu tetap wajib zakat. Berarti umum ya. Hadis pertama itu umum, berlaku fil qalili wal katsir minhu. Baik hasil panennya itu sedikit ataupun banyak, tetap ada kewajiban zakat. Lakin hadzal umuma fil miqdari makhsusun bi haditsin akhara yanussu ala anna hadhihi zakata la tajibu illa fima balagha khamsata awsuqin. Akan tetapi keumuman dari hadis tersebut banyak sedikitnya itu ditaksis. Arti ditaksis itu dikeluarkan. Dikeluarkan, ada yang tidak wajib berarti. Ada sebagian tanaman walaupun disiram dengan air hujan itu tidak ada kewajiban zakat. Dikeluarkan dengan hadis yang lain yang telah menjelaskan bahwasanya zakat ini tidak wajib kecuali sudah nyampe hasil panennya 5 wasak. Satu wasak itu 122,4 kali 5 berarti 612 kg. Berarti tanaman, makanan pokok, jagung, beras, anggur, kurma, kurmut, semuanya itu kalau tidak nyampe
berapa 612 kg, hanya 10 kg, maka tidak wajib zakat. Hadisnya walafzuhu, lafaz hadisnya adalah laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqatun, kata Nabi. Laisa, tidak ada kewajiban sedekah, sedekah wajibah ya. Maksud dari sedekah ini adalah sedekatun wajibatun. Emang ada sedekah wajib? Iya. Apa itu sedekah wajib? Zakat. Sedekah itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib itu namanya zakat. Nah, dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menerima zakat. Kenapa? Karena Nabi tidak menerima sedekah. Sedekah itu min awsakhin nas. Nabi hanya menerima hadiah. Emang beda sedekah dengan hadiah? Beda. Kalau sedekah itu dikasih karena ada kasih sayang. Tapi kalau hadiah itu dikasih dengan bentuk kehormatan, memuliakan. Dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima sedekah. Oke, lanjut. Laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat. Jadi sedekah ini kita artikan zakat agar simple. Tidak ada kewajiban zakat fima, di tanaman yang hasil panennya duna khamsati awsuqin, tidak nyampe 5 wasak. Tidak nyampe 612 kg perkiraan. Hanya 200 kg hasil panennya, tidak wajib zakat. Loh, kan di hadis pertama itu sudah dijelaskan fima saqatis samaul usru, yang sudah disiram menggunakan air hujan ada kewajiban zakat 1/10. Iya, walaupun dijangkau dengan hadis ini, tapi sebagiannya sudah dikeluarkan dengan hadis laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqatun. Lalu apa yang dikatakan para ulama? Fa yukhassasu umumul awal. Maka keumuman hadis yang pertama itu ditaksis bi khususis tsani, dengan kekhususan hadis yang kedua. Wa naqul, dan kita bisa katakan hina idzin, ketika itu, inna zakatal wajibati fiz zuru'i wath thimar, bahwasanya kewajiban zakat dalam tanaman dan buah-buahan allati saqathal as-sama'u hiyal usyur, yang disiram dengan menggunakan air hujan itu 1/10, dengan syarat bisyarti antabluwa khamsata awsuqin fama fauq, dengan syarat harus nyampe 1 nisab atau 5 wasak, perkiraan 612 kg fima fauq, ataupun lebih 700 kg, hasil panennya 900 kg, 1 ton, 2 ton, 5 ton, seterusnya, tetap ada kewajiban zakat. Fa idza lam tablugh dzalika, kalau tidak nyampe nisab tersebut, tidak nyampe 612 kg, tidak nyampe 5 wasak, fa innahu la tajibu fi zakah, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Fama'na qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan arti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama, yang disiram dengan air hujan, ai suqiya bil matar, disiram dengan air hujan. Falam yat'ab sahibuhu. Nah, kenapa orang yang mempunyai tanaman dan dibiarkan begitu saja disiram dengan air hujan, kenapa wajib zakat? Karena di situ orang yang punya tanaman tersebut itu tidak capek karena sudah ada air hujan. Dia tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk proses menyiram tanaman tersebut. Fisaqihi, dalam menyiram tanaman tersebut tidak butuh biaya. Wajal bil ma, nah, dia tidak capek juga dalam mengambil air. Walam yatakallaf lidzalika, dan dia tidak memaksakan diri untuk menyiram tanamannya, sehingga di situ ada kewajiban zakat. Walam yabdzul fihi juhdan, tidak ada upaya yang berat yang dia lakukan. Wa yugabil hadza az-zar'a alladhi ta'iba fihi sa'ibuhu wa badzala juhdan. Beda halnya dengan tanaman yang mana orang yang punya tanaman itu capek-capek dan juga mengeluarkan biaya yang besar. Qad yakunu anfaqa malan fi jalbil ma', bahkan dia bisa dikatakan mengeluarkan biaya dalam mengambil air, yang menjalankan air untuk proses penyiraman tanaman tersebut. Fa innahu la yajibu hadzal qadru fi zakatihi, balil wajibu huwa nisful usyri kama huwa mufassalun fi mawdu'ihi.
Maka orang yang bertakalluf mengeluarkan biaya dalam proses penyiraman air, penyiraman tanaman tersebut, itu yang wajib adalah nisful usyur, separuhnya 1/10, seperti yang diterangkan dalam tempatnya, yaitu kitab fikih, diterangkan secara terperinci. Jadi untuk pembahasan ini antum bisa rujuk di dalam kitab fikih.